Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Luar biasa berkat pertolongan Tuhan atas kehidupan kita. Kita boleh masuk ke bulan September. Saya tahu bahwa penyertaan Tuhan terus ada dalam hidup kita. Ibadah online GBI Raja Wali, kita terus beribadah dari rumah masing-masing. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa bersama-sama biar dalam ibadah kita ini kita menikmati hadirat Tuhan dan kuasa Tuhan melimpah atas kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati ibadah kami pada hari ini. Meskipun kami dari rumah kami masing-masing, kami percaya kuasa-Mu hadir di tengah-tengah rumah kami masing-masing. Sehingga sukacita Allah turun atas hidup kami. Dan kami mau bersorak meninggikan nama Tuhan. Setiap kita yang siap bersorak bagi Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari sama-sama katakan, saudara, dengarlah sang kata membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel, angkat tanganmu bebaskan. Sekali katakan, saudara, dengarlah sangkakala. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel, angkat tanganmu. Sama-sama katakan, ini tahun pembebasan. Ya, ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Amin. Ini tahunnya pembebasan bagi kita. Mari sama-sama tinggikan nama Tuhan. Amin. Katakan sama-sama, saudara. Dengarlah sang kata membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel, tanganmu bebaskan. Mari sama-sama katakan, ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Yes, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Haleluya. Ini tahun pembebasan bagi hati Tuhan. Tahunnya kuasa Allah bekerja dalam hidup kami. Haleluya. Puji Tuhan, Allah kita Allah yang sangat luar biasa. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kita mau membacakan Mazmur 91. Biarlah kita imani supaya Mazmur ini terjadi dalam hidup kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh
Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di waktu gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Luar biasa kebenaran firman Tuhan. Kami imani Tuhan bahwa kebenaran firman-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Sebab itu kami mau mempersembahkan tubuh kami di hadapan Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami mau mempersembahkan hidup kami Tuhan. Biarlah setiap umat-umat-Mu dimanapun berada pada saat ini membuka hati, mempersembahkan tubuh mereka dalam menyembah, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembah Kau sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ini tubuh kami Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Kami sembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Kami sembah, ku sembah Kau Tuhan. Ini penyembahan kami, ku sembah Kau Tuhan,
kemuliaan nama-Mu. Mari katakan bersama, kami persembahkan Tuhan. Kami serahkan hidup kami. Sekali lagi angkat tangan kita katakan, persembahkan Yesus, luar biasa. Serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya, Engkau ajaib Tuhan. Haleluya, kami persembahkan hidup kami. Haleluya, kami persembahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Ini penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan dalam roh-Mu, dalam kuasa-Mu. Haleluya, Yesus, haleluya. Syaralabalabasana. Mari sembah Dia, mari tinggikan Dia, mari agungkan Dia. Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Kami persembahkan tubuh kami, kami sembah Yesus. Syaralabatakaya basanaya. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Iku hikmat untuk mengerti persoalan yang ku alami. Berikan kami hikmat Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, beriku hikmat untuk mengerti rencana-Mu Tuhan. Rencana-Mu di hidupku, agar
Mari sama-sama minta hikmat daripada Tuhan. Hari-hari ini katakan di hadapan Tuhan, berikan Tuhan. Beriku hikmat untuk mengerti rencana-Mu dalam hidup kami. Amin. Rencana-Mu di hidupku, agar kami menang Tuhan, agar aku menang menghadapi persoalan yang ku alami. Bapa, berikan kami hikmat hari-hari ini untuk kami mengerti apa yang harus kami kerjakan. Kami tahu persoalan seluruh dunia hari-hari ini dalam keadaan yang tidak baik oleh karena ada pandemi saat-saat ini. Tapi kami berdoa di hadapan Tuhan, berikan kami hikmat oleh Tuhan, supaya kami mengerti rencana Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Saat ini kami anak-anak-Mu berdoa bagi pemerintahan kami, supaya mereka diberikan hikmat Tuhan untuk mengurus bangsa ini, untuk menghadapi persoalan saat-saat ini. Mulai daripada Bapak Presiden kami sampai seluruh jajarannya, para pemerintah yang memerintah di negeri ini, sampai RT RW, semuanya Tuhan berikan hikmat yang datang daripada Tuhan, supaya mereka mengerti apa yang harus dikerjakan untuk bangsa ini, supaya Indonesia diberkati oleh Tuhan, supaya negeri kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa saat ini kepada gembala pembina kami, keempat wakilnya gembala rayon kami, semua mereka diberkati oleh Tuhan, ditutup bungkus oleh kuasa darah-Mu. Dimanapun mereka melayani saat ini, mereka diberkati dengan penuh hikmat yang datang daripada Tuhan, sehingga waktu mereka memberitakan kebenaran firman-Mu, kuasa-Mu terjadi atas kehidupan mereka. Bapa, kami juga berdoa untuk gembala kami Tuhan. Mari urapi gembala kami dengan kuasa-Mu, pengurapan yang baru turun atas kehidupannya. Tutup bungkus dia dengan kuasa darah-Mu yang kudus, bahkan keluarganya Tuhan. Tutup bungkus semuanya, dan seluruh diakonis, bahkan seluruh pengerja dan seluruh jemaat GBI Raja Wali diberkati dan dipagari oleh kuasa-Mu yang luar biasa. Bahkan seluruh jemaat-Mu sebentar lagi akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami yang mendengarkannya menerima kuasa yang besar yang datang daripada Tuhan, supaya kami berhikmat Tuhan, melakukan segala sesuatu yang perlu kami kerjakan saat-saat ini, dimanapun kami ada. Berkati kami semuanya, dan biarlah pengurapan yang Tuhan turunkan atas gembala kami mengalir atas kehidupan kami, dan kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Bahkan hari ini ada perjamuan kudus, biarlah lewat perjamuan ini kami menerima kuasa Tuhan yang besar. Mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, dan kuasa Allah melimpah dalam hidup kami. Dan kami mempersiapkan hati kami Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, dan kami siap diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Happy Sunday semuanya. Banyak orang bertanya-tanya, apakah pandemi yang kita hadapi adalah tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengerti bahwa kedatangan Tuhan Yesus dapat dibagi menjadi dua tahapan. Tahapan pertama adalah pengangkatan gereja atau yang sering kita sebut dengan rapture. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus akan datang di awan-awan dan menjemput kita untuk bersama-sama dengan Dia. Tahapan kedua adalah penampakan Kristus.
Pada tahapan ini, Tuhan Yesus beserta orang-orang kudusnya akan mengalahkan antikristus di dalam perang Harmagedon, lalu mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Kita mempercayai bahwa pengangkatan gereja terjadi sebelum masa aniaya atau masa antikristus. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah pandemi seperti COVID-19 saat ini dapat dikatakan sebagai tanda bahwa pengangkatan gereja atau rapture sudah dekat? Dalam Matius 24 ayat 4-12, Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya mengenai tanda-tanda yang akan terjadi menjelang kedatangannya yang kedua kali, yaitu yang pertama, goncangan-goncangan terhadap orang percaya. Yang kedua, goncangan-goncangan terhadap semua orang di bumi. Dan yang terakhir, pemberitaan Injil di seluruh dunia. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah pada Lukas 21 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda yang dapat dirasakan oleh semua orang. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga tanda-tanda yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tanda-tanda yang Tuhan ungkapkan adalah kejadian yang harus terjadi, karena itu adalah bagian dari rencananya. Dan tanda-tanda ini akan terjadi berulang-ulang di dalam sejarah manusia sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Kita telah melihat banyak goncangan terjadi terhadap orang percaya. Banyak orang Kristen dianiaya karena percaya kepada Tuhan Yesus. Goncangan-goncangan juga terjadi kepada semua orang di bumi, seperti bencana alam, krisis ekonomi, bahkan merebaknya sakit penyakit. Efek dari goncangan-goncangan ini adalah meluasnya pemberitaan Injil, karena orang semakin mencari Tuhan di tengah penderitaan. Dan goncangan juga mendorong kita untuk segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan, khususnya amanat agung. Dari pengertian ini, dapat kita simpulkan bahwa pandemi dapat dikatakan sebagai bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, yang perlu diingat adalah kita tidak dapat mengatakan bahwa setelah pandemi ini Tuhan Yesus pasti akan langsung datang. Tetapi, kita juga tidak bisa berkata bahwa sesudah pandemi ini Tuhan Yesus pasti tidak akan datang. Karena Tuhan Yesus jelas mengajar bahwa orang percaya tidak dapat menghitung atau menduga kapan waktu kedatangannya. Tidak ada yang tahu. Tetapi kita diminta untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang sudah amat dekat juga sudah disampaikan Roh Kudus sejak 2009 kepada Pastor Niko Nyotora Harjo. Roh Kudus menunjukkan dalam Yoel 2 ayat 28-32 bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus juga goncangan-goncangan yang luar biasa. Akan tetapi melalui hal tersebut akan ada banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Tahun 2013, Tuhan memberikan pernyataan melalui Pastor Niko bahwa yang dimaksud dengan pencurahan Roh Kudus adalah Pentakosta yang ketiga. Sejak saat itu, Pentakosta ketiga aktif disebarkan di mana-mana. Pastor Russell Evans dari Planet Shakers Church, Australia mendapat penglihatan bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan di Indonesia. Ada kebangkitan jutaan anak-anak muda yang penuh Roh Kudus, yang cinta mati-matian akan Tuhan, dan akan melayani dengan cara yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini adalah jawaban doa bagaimana Pentakosta ketiga akan terjadi khususnya di Indonesia. Pentakosta ketiga juga diteguhkan oleh banyak hamba Tuhan baik dalam dan luar negeri di Empower 21, yaitu bahwa kegerakan ini akan lebih besar daripada pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Roh Kudus memberi pengertian bahwa Pentakosta ketiga akan menuntaskan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Kita percaya bahwa ini pasti terjadi. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini adalah bagian dari tanda-tanda penggenapan Pentakosta ketiga, di mana pencurahan Roh Kudus dan goncangan yang terjadi akan mengakibatkan banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Artinya, amanat agung Tuhan sedang digenapi. So, setelah kita mengetahui hal tersebut, apakah yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangannya? Ada 4 hal, yaitu yang pertama, hidup berjaga-jaga, artinya hidup kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yang kedua, hidup siap sedia, artinya siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus, kapan saja. Yang ketiga, hidup setia, melakukan perintah Tuhan, artinya melakukan amanat agung Tuhan Yesus dengan Pentakosta yang ketiga. Dan yang terakhir, hidup intim dengan Tuhan, artinya banyak membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, banyak memuji, menyembah Tuhan, dan banyak berdoa berbahasa roh. Saudara, walaupun pandemi COVID-19 mempunyai dampak negatif bagi dunia, tetapi jangan lupa
Bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, pandemi ini adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kita, gerejanya. Mari persiapkan diri kita dan senantiasa menanti-nantikan kedatangannya. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur kepadamu pada hari ini, memasuki bulan September. Tuhan terus menyertai kami. Engkau Allah yang sangat peduli kepada kami. Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Engkau Allah kami, kota benteng kami, perisai hidup kami, dan tanduk keselamatan kami. Allah kami yang kami percayai, Allah kami yang kami kasihi. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk menjadi tuntunan kami, pegangan kami hari-hari ini, di tengah-tengah keadaan yang semakin tidak baik ini. Kami senantiasa mau belajar di bawah kaki Tuhan, dan urapi kami semua hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan yang mendengarkan, sama-sama kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kemuliaan hanya bagi-Mu, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita akan belajar dari 1 Samuel 21. Kita buka Alkitab kita, ayat yang ke-10 mulai, sampai ayat yang ke-15. 1 Samuel 21 ayat 10 sampai yang ke-15. Saya bacakan buat kita semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Daud di Gad. Kemudian bersiaplah Daud, dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Akis, raja kota Gad. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud, raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang bernyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Daud memperhatikan perkataan itu, dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gad itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka, dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gilakah aku, maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya ia menunjukkan gilanya dengan aku? Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat dari bacaan kita, Daud itu lari, padahal dia baru mengalahkan Goliat, seorang yang begitu luar biasa hebatnya, tingginya 3 meter, membuat orang-orang Israel takut. Tapi yang begitu mengherankan, Daud lari. Tiba-tiba dia merasa takut. Mengapa dia takut? Karena ternyata Saul itu sangat iri hati kepadanya. Saul ingin membunuhnya. Maka Daud lari dari hadapan Saul pada saat itu. Dan dia lari ke Gad. Pura-pura gila. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, seorang panglima perang yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa, seperti Daud pun memiliki rasa takut menghadapi manusia. Hari-hari ini banyak orang juga mengalami rasa takut. Takut terhadap corona, takut terhadap kehidupan, berbagai macam yang ditakutkan orang hari-hari ini, sehingga menghindar. Seperti Daud takut kepada Saul dan dia menghindar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita banyak belajar dari Daud. Kita banyak hari ini belajar dari Daud. Apa yang dilakukan oleh Daud saat ia dikejar-kejar oleh musuhnya.
Kita belajar dari Mazmur 17. Kita buka Alkitab kita, Mazmur 17. Apa yang dilakukan Daud ketika dia lari dari musuhnya? Mazmur 17 ayat 1. Diburu dengan tak bersalah. Inilah kisah Daud yang begitu menarik. Dia diburu oleh Saul, padahal dia tidak ada kesalahannya, dia lari dari Saul. Yang pertama yang dilakukan oleh Daud dari Mazmur 17 ini, ayat yang pertama kita baca. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku dan bibir yang tidak menipu. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, yang pertama yang dilakukan oleh Daud ketika dia dikejar oleh musuhnya, dia itu mencari Tuhan. Dia itu mencari Tuhan dan dia berdoa, berseru kepada Tuhan. Dia tahu bahwa itu Allah, tempat perlindungannya, kota bentengnya, gunung batunya, Allah yang dipercayainya dapat menyelamatkan jiwanya. Saudaraku, hari-hari ini kita lihat orang banyak lari. Larinya kemana untuk menyelamatkan dia? Larinya pakai masker. Pakai masker tidak salah, cuci tangan tidak salah. Tapi alangkah baiknya kalau orang yang percaya kepada Yesus, larilah kepada Yesus, larilah kepada Tuhan. Di sanalah tempat perlindungan kita. Tuhan itulah tempat perlindungan kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, beberapa waktu lalu ada seorang pendeta kehilangan harta bendanya yang begitu cukup besar. Miliaran hartanya habis begitu saja hanya dalam waktu beberapa jam. Karena seluruh asetnya, rumahnya terbakar hangus. Tapi apa yang dikatakan oleh pendeta ini tidak masalah bagi dia. Ketika hartanya habis, ketika semuanya habis, 25 tahun dia kumpulkan harta bendanya, hanya dalam waktu beberapa jam habis terbakar. Satu hal yang menarik yang dikatakan oleh pendeta ini, semuanya boleh habis, tapi hanya satu, jangan sampai saya kehilangan Tuhan. Jangan sampai saya tidak bisa lagi bersujud kepada Tuhan. Saya masih bersyukur, kata pendeta ini, saya masih bisa berdoa walaupun kehilangan segala sesuatunya. Daud juga kita lihat dia kehilangan pekerjaannya pada saat dia lari ke Gad. Dia kehilangan istrinya, ditinggalkannya semuanya. Sanak saudaranya dia tinggalkan semuanya. Ternak kambing lombanya dia tinggalkan semuanya. Tapi satu hal, Daud bersyukur bahwa dia masih memiliki Allah yang peduli kepada dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, masihkah kita bisa berseru-seru hari-hari ini kepada Tuhan pada saat kita ada di dalam himpitan, pada saat kita dikejar-kejar oleh musuh kita? Saya tidak tahu apa yang menjadi musuh kita hari-hari ini. Mungkin keuangan, mungkin kita dikejar oleh utang, mungkin kita dikejar oleh rentenir, atau apa yang mengejar kita hari-hari ini. Percayalah saudara, apapun yang mengejar kita hari-hari ini, pastikan diri kita tetap berlindung di bawah kepak sayapnya Tuhan. Jangan lari kemana-mana. Jangan berlindung kepada manusia hari-hari ini. Di dalam Yeremia 33 ayat 3 dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Pada saat itu, orang-orang Yehuda dikepung, Yerusalem dikepung, Yeremia
mendapat sesuatu dari Tuhan, Tuhan katakan kepada Yeremia, berserulah kepadaku. Hanya Tuhanlah tempat kita berlindung hari-hari ini. Seperti yang tadi saya sampaikan, masker tidak salah, cuci tangan tidak salah, itu baik, itu adalah protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tapi tempat kita yang aman itu berlindung adalah di dalam Tuhan. Saudaraku, ini yang pertama yang dilakukan oleh Daud. Kembali kita ke Mazmur 17 tadi. Kita baca di ayat yang ke-3 apa yang dilakukan oleh Daud ketika dia lari dari musuhnya. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. Bapak Ibu perhatikan. Pada saat kita ada masalah dikejar-kejar oleh musuh kita, apapun yang menjadi musuh kita hari-hari ini, perhatikan, jangan sampai ada perkataan kita yang tidak benar yang keluar dari mulut kita. Jaga hati, jaga perkataan kita. Kalau ada masalah konflik dalam rumah tangga, masalah ketidaksepahaman, jangan salahkan suami, jangan salahkan istri, jangan salahkan anak-anak, jangan salahkan seisi rumah kita. Tetap jaga perkataan kita. Ini yang dilakukan oleh Daud. Yang kedua, dia jaga perkataannya. Dia tidak mau mencaci maki Saul. Dia tidak mau menyalahkan Saul. Dia tidak mau menyalahkan siapapun atas perkara yang dia hadapi. Jaga. Karena apa? Firman Tuhan juga berkata, setiap ucapan kita akan kita pertanggungjawabkan suatu kali nanti di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita belajar dari orang Israel. Ketika dia dari Mesir keluar dari perbudakan, Tuhan janjikan masuk ke tanah perjanjian. Ketika mereka menghadapi masalah di padang gurun, apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang Israel tidak bisa menjaga hatinya. Mereka bersungut-sungut. Mereka marah-marah, mereka ngomel-ngomel, mereka menyalahkan Musa, bahkan mereka menyalahkan Tuhan. Apa yang terjadi? 40 tahun Tuhan izinkan mereka keliling, mutar-mutar di padang gurun yang semestinya kalau ditarik garis lurus mereka bisa dengan cepat tiba di tanah perjanjian. Karena perkataan Bapak Ibu. Kalau mau masalah kita atau pergumulan kita cepat selesai, jaga perkataan. Yakobus 3 ayat 11 berkata, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudaraku, tidak boleh dari lidah kita yang suka memuji, menyembah Tuhan ini keluar kata-kata yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, caci maki mungkin, ngomel-ngomel mungkin. Dan dengan lidah yang sama kita mengutuki orang, padahal lidah ini untuk memuji, menyembah Tuhan. Yang kedua yang dilakukan Daud, menjaga perkataan. Yang ketiga, di dalam Mazmur 17 ayat yang ke-8, yang dilakukan oleh Daud, peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, Daud tahu Tuhan itu sangat mengasihinya. Dia katakan kepada Tuhan, Tuhan pelihara aku seperti biji mata. Saudara bisa colek saya, saudara bisa colek tangan saya, saudara bisa pegang punggung saya, saudara bisa pegang kepala saya, tapi jangan coba-coba memegang mata saya, mencolek mata saya akan menepis tangan saudara. Karena ini sangat sensitif. Sama dengan kita, saudara.
Kalau ada orang yang mencoba mencelakakan kita, Tuhan itu ada, Allah yang penolong kita, yang membela kita. Daud tahu Tuhan itu akan membela dia dari segala perkara yang dia hadapi. Daud tahu Tuhan itu sangat mengasihi dia. Saudara juga harus sadar, apapun persoalan, apapun masalah kita, kita harus tahu bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Kita ini adalah biji matanya Tuhan. Jangan ragukan kasih Tuhan dalam hidup kita. Dia sudah menebus kita 2000 tahun lalu oleh darahnya. Kita ini anaknya, biji matanya, dia akan jaga kita. Datang kepada dia, bawa masalahmu, bawa pergumulanmu. Ini aku Tuhan, ini aku anakmu. Apakah hari-hari ini kita sudah datang kepada Tuhan membawa masalah dia? Kita katakan, Tuhan ini aku, biji matamu Tuhan, jaga aku, pelihara aku Tuhan. Datang kepada Tuhan hari-hari. Yang keempat, apa yang dilakukan Daud pada saat dia lari dari Saul. Ayat 13, bangunlah Tuhan, hadapilah mereka. Rebahkanlah mereka, luputkanlah aku dengan pedangmu daripada orang asing. Daud katakan, bela aku Tuhan. Tuhan itu adalah Allah pembela kita, jangan takut. Tetap berjalan, tetap intim dengan Tuhan. Maka Tuhan akan meluputkan kita. Seperti yang dikatakan ayat 14. Luputkan aku. Maka Tuhan luputkan kita dari musuh-musuh kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Di dalam ayat 15. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Kalau ada masalah-masalah kita hari-hari ini, tetap hidup dalam kebenaran. Kita lihat hari-hari ini orang yang jahat makin jahat. Karena banyak masalah perut, masalah makanan, segala cara dihalalkan orang. Sementara ini, ya kita berdoa. Jangan sampai Indonesia masuk resesi. Kalau masuk resesi ekonomi, saudara harus siap. Apa yang terjadi ketika suatu negara masuk dalam resesi ekonomi? Biasanya gejolak-gejolak di masyarakat itu akan terjadi. Kejahatan akan terjadi. Kita lihat hari-hari ini, orang tidak takut lagi merampok di jalan. Kita lihat hari-hari ini segala cara dihalalkan orang. Kita Wahyu berkata yang jahat makin jahat, biarlah yang benar makin benar, yang kudus makin kudus. Bagian kita yang benar makin benar, yang kudus makin kudus. Ada amin? Itu yang dilakukan Daud. Dia tetap hidup di dalam kebenaran. Dia tidak menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Dan sesuai ayat ini, Daud katakan, bangun, aku akan menjadi puas dengan rupamu. Ketika kita bangun pagi, cari wajah Tuhan. Itu yang dilakukan Daud ketika dia bangun pagi. Dia membawa persembahannya kepada Tuhan, dia pandang Tuhan. Dia cari Tuhan. Tempat perlindungannya, kubu pertahanannya, itu yang dicari oleh Daud. Kita belajar. Yesus juga kita lihat, begitu dahsyatnya pelayanan Yesus Allah kita. Kenapa Yesus begitu dahsyat? Kalau kita baca di dalam Markus 1 ayat 35, itu yang harus kita teladani. Pagi-pagi benar Yesus bangun, keluar dari rumah, dan dia berdoa. Membangun hubungan dengan Bapa di surga. Cari wajah Tuhan hari-hari ini. Maka kita akan menemui dia. Kita akan makin intim dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya berdoa. Pada saat kita dikejar-kejar musuh hari-hari ini, supaya semuanya kita lari kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Yang kedua, jaga perkataan. Jaga perkataan.
Jangan keluar kata-kata yang tidak baik, yang tidak benar dari bibir lidah kita ini. Karena bibir mulut ini untuk memuji menyembah Tuhan. Kita belajar dari Daud, dia tetap menjaga hatinya, menjaga perkataannya. Dan Daud percaya dia akan dibela oleh Tuhan dalam perkara ini. Kita harus percaya Tuhan yang membela kita. Tuhan yang akan meluputkan kita dari mana bahaya. Dan yang terakhir, tetap hidup di dalam kebenaran. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus di dalam nama Yesus. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk masuk dalam perjamuan kudus ini. Kami percaya melalui perjamuan kudus ini, keadaan kami semakin baik, semuanya yang sakit Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Yang letih lesu Tuhan kuatkan kembali. Yang tidak punya pengharapan Tuhan berikan pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Kami sambut perjamuan kudus ini di dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 sampai yang ke-26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, kita angkat roti setinggi-tingginya. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Kita angkat anggur tinggi-tinggi di atas kepala kita. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh, ralaba-laba-laba. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk perjamuan kudus pada hari ini. Kami percaya melalui perjamuan kudus ini kami semakin kuat di dalam Tuhan menghadapi hari-hari kami ke depan. Berkati semua jemaat-Mu, berkati semua anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan terima berkat-Mu. Kami angkat tangan kami, angkat tangan kita. Kekasih-kasih Tuhan di mata Allah, pulanglah dengan membawa kasih karunia dan berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa melalui Anak-Nya Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang sudah diberkati Tuhan, kita katakan sama-sama amin. Tuhan berkati.